Ya. Jadi kemarin kita sudah dengar pasca diperiksa klaster kedua, ini polisi mengatakan memang tidak ditahan, tapi ada 5 saksi meringankan yang kemudian disodorkan oleh tim Anda begitu. Jadi siapa sebetulnya 5 saksi ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menjawab itu, yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa ternyata bangsa kita, negara kita, negeri ini masih memiliki banyak stok negarawan yang punya etika, lebih memilih mengedepankan penyelesaian ketimbang menimbulkan kegaduhan dan pembelahan di tengah-tengah anak bangsa dalam hal urusan ijazah. Maksudnya adalah hari ini baru saja kita saksikan Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Asrul Sani, ya kan, sebelumnya diterpa juga ijazah palsu, tapi hari ini beliau dengan gentleman sebagai seorang negarawan menjelaskan langsung pada publik, menunjukkan ijazahnya, berikut lampiran dokumen pendukung sambil menjelaskan kronologis perolehan ijazah itu secara runtut, sistematis, dan make sense bagi publik. Jadi maksud Anda? Dan akhirnya hal itu melegakan publik dan selesai urusan dari ijazah palsu yang gaduh di kasus Pak Asrul Sani. Saya kira sebenarnya kalau Saudara Joko Widodo mau mengambil langkah yang sudah ditempuh Pak Asrul Sani ini, tidak perlu tuh ada tadi paparan sampai 9 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Walau kubu Jokowi kan selalu ya membangun narasi berbangsa itu dengan suuzon, buruk sangka. Maksudnya begini, kalau ditunjukkan belum tentu nanti selesai, nanti masih dituduh lagi, diteliti lagi dan seterusnya. Ini kan suuzon duluan, padahal belum tentu asumsi itu terjadi, apalagi kalau memang barang tersebut asli gitu ya. Tahan dulu di situ. Saya tanya, dari logika yang saya tangkap dari Mas Heri, rasanya episodenya masih panjang. Kalau secara politik, endgame-nya sudah dekat atau belum menurut Anda? Ya, kalau mendengar pernyataan dari Bang Roy Suryo dan kawan-kawannya kan ini panjang, ini kan tersangka, kalau kemudian ada proses dakwah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi prosesnya panjang. Jadi ini adalah episode-episode yang sebenarnya paling banyak ditunggu oleh publik. Tapi saya membaca ada 2 hal. Pertama, narasi politiknya terus berkembang. Soal tuduhan-tuduhan ini apakah layak untuk dibuktikan langsung oleh Pak Jokowi atau tidak. Kalau Bang Ade kan apa pentingnya membuktikan ini kalau tanpa misalnya ada perintah dari pengadilan, hakim dan seterusnya. Tapi Bang Holdin ini bicaranya ya nggak harus gitu-gitu amat lah. Bang Arsul Sani sudah contoh yang baik dan seterusnya. Itu kan narasi politik yang saya kira sudah berkembang sejak 10 bulan yang lalu. Ini kalau anak sudah lahir 1 bulan. Mestinya ini adalah satu diskursus yang pastinya sampai kapanpun soal politik tidak berkesudahan. Jadi maksud Anda harusnya babak baru atau kita sudah terlalu lama? Babak barunya adalah ini sudah ada tersangka. Jadi memang yang ditunggu oleh publik soal pembuktian. Apakah ini akan terus dengan bukti-bukti yang kuat atau akan ada bukti-bukti yang bisa membantah dengan saksi-saksi yang dianggap meringankan itu. Jadi kalau feedback politik itu harus dibuktikan langsung oleh Pak Jokowi atau tidak perlu, saya kira itu adalah isu-isu di luar pengadilan. Itu adalah isu-isu di luar penyidikan. Penyidikan tentu akan melihat apakah bukti-bukti yang pertama kan pastinya penetapan tersangka ini ada alat bukti, nggak main-main. Apalagi sudah memanggil begitu banyak saksi yang dianggap memiliki kapasitas kompetensi untuk mengarah kepada persoalan tersangka ini. Tapi kan ada kesempatan yang kemudian diberikan oleh kepolisian kepada Bang Hozin untuk membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan ini misalnya tidak valid, tidak benar dan seterusnya. Inilah yang saya kira episode-episode yang kedepannya tentu tidak perlu tafsir-tafsir politik apapun. Yang ada itu adalah hukum formal, hitam dan putih. Yang kuat dia akan kuat dan kemudian yang lemah dia akan menjadi lemah dalam. Jadi maksud Anda harusnya sudah gamblang, tidak perlu tafsir lain? Ya, yang ke depan yang dilihat oleh publik ada persoalan hukumnya. Kecuali sebelum ada persoalan tersangka. Jadi narasinya bisa kemana-mana. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad juga bisa dikembangkan. Sudah menjadi persoalan hitam putih, Pak. Hitam putih itu sudah ada beberapa tersangka dan sudah diumumkan. Tinggal pembuktian soal yang dianggap meringankan itu nantinya. Kalau kemudian keyakinan tadi secara politik, kira-kira kita bisa membaca kemana? Apa sikap yang akan diambil seorang Joko Widodo gitu loh? Ya, saya kira memang ada 2 hal yang berbeda, Mas Bram. Satu, logika politik seperti yang berkembang di medsos, tapi ada juga yang disebut dengan logika hukum. Kalau di medsos ya memang saya kira sejak 9-10 bulan yang lalu terjadi tawuran opini yang tidak berkesudahan. Kuat-kuatan narasi memang antara kubunya Bang Ade sama Bang Hozin, satu sama yang lain. All the time, 27 jam mengalahkan warung Madura. Ini bicara tentang kuat-kuatan narasi. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa koridor hukum kan tidak bisa didikte oleh persoalan persepsi dan opini publik. Jadi sekeras apapun perdebatan itu di luar, saya kira penyidik ya, termasuk saksi-saksi yang nanti akan dihadirkan, pastinya akan melihat sejauh mana persoalan yang sudah menjadi persoalan tersangka ini akan berkembang seperti apa. Apakah betul seperti yang disampaikan oleh Bang Hozinodin bahwa saksi-saksi yang meringankan itu akan membantah saksi
saksi yang memberatkan. Kan itu yang paling penting akan dilihat bagaimana jalan panjangnya soal ending, soal antisipasi yang ditunggu oleh publik. Jadi kalau kita bicara tentang suara-suara publik, ya memang tidak bisa kita kendalikan. Ada pro kontra, ada pembelahan, ada tawuran opini yang tidak berkesudahan. Tapi sekali lagi, setahu saya persoalan hukum tutup mata yang ada itu adalah sesuai dengan undang-undang, soal dengan pasal yang sudah ditersangkakan, dan ini sudah menjadi bukti. Tapi yang ingin saya katakan adalah gara-gara persoalan ijazah ini, jadi seakan-akan dunia ini akan runtuh. Jadi isu apapun, bahkan program-program pemerintah itu kalau dibicarakan di ruang publik, nggak ada yang tertarik untuk membahasnya. Tapi kalau bicara tentang ijazah, Bang Husainuddin muncul, Bang Ade muncul, waduh Pak, yang nonton itu sampai Sidratul Muntaha, ramai tinggi ya maksudnya. Karena memang ingin tahu ending yang sesungguhnya apa yang akan terjadi. Tapi saya melihat ini kan sudah ada step yang sudah mulai dilihat. Apa itu ya, ada beberapa orang yang sudah ditetapkan tersangka. Bagi saya itu adalah langkah. Jadi proses hukum menurut Anda akan berbeda dengan proses dan dinamika. Oh iya, saya termasuk yang meyakini itu. Kan agak kacau juga kalau persoalan hukum itu bisa didikte dan intervensi oleh opini-opini publik. Saya menangkapnya di situ ya. Jadi memang harus hitam dan putih, katakan benar kalau itu benar, katakan salah kalau itu salah. Itu prinsip hukum yang sesungguhnya. Kita akan saya sedikit apa yang mau Anda sampaikan? Menjawab mengenai ijazah, selesai masalah ditunjukin. Sebenarnya dari tadi ya sadar tidak sadar ya, kita melihat di sini kalau bisa di zoom di kamera ini sebenarnya pada saat Mabes Polri itu menayangkan ijazah itu, terlepas itu adalah fotokopinya yang sebelah kiri, tetapi pada saat adik iparnya Pak Jokowi membawa itu diserahkan, itu kelihatan kok. Ini kelihatan bahwa sebenarnya ijazah ini sudah ditayangkan di Mabes Polri gitu loh. Nah, ini tapi ini kan foto yang ketika dipegang oleh banyak orang, bukan langsung dihadapkan kamera. Jadi gini, kepentingannya adalah kemudian, ya kan? Ini baru mau difuslap, ya. Kemudian setelah difuslap keluar hasilnya dijelaskan, makanya ditampilkan kan, seperti itu kan? Itu kepentingannya. Nah, kemudian jadi gini. Atau kalau ditampilkan, kenapa tidak fotokopian itu yang diganti? Itu kan yang kemudian diragukan. Jadi gini, kan ini kita berbicara, makanya seperti saya katakan bahwa itu analog, fisik gitu loh. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman atau publik yang mungkin bertanya-tanya, kok nggak ditunjukin? Sudah ditunjukin sebenarnya, sudah diperlihatkan. Cuman pertanyaannya adalah, ya kan, kok nggak ditunjukin ke Mas Roy? Ke Mas Roy yang meneliti. Itu kepentingannya Mas Roy. Bukan di publik, Mas. Bukan di publik. Ya, jadi gini, bahwa kemudian narasi bahwa akan meminjam kekuasaan itu sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kemajuan gitu loh. Kita ini mempercayai satu institusi gitu. Institusi kepolisian. Ini tahapannya di situ dulu nih. Di tahapan di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia itu menyerahkan itu, ya kan? Terus masih ada 5 yang belum diperiksa nih, ya kan? Nah, jangan-jangan, ya kan? Setelah pemeriksaan, terus kemudian setelah pemeriksaan ahli dan lain-lain sebagainya, Polda Metro Jaya, ya, memiliki diskresi lain, memiliki keputusan lain. Apakah dilakukan penahanan atau tidak? Tapi bukan berhenti seperti logika Bang. Ditahan ya. Jadi sebenarnya jadi seperti itu. Masih ada 5. Ya, saya sih tetap optimis dengan apa yang dilakukan Polda Metro. Goalsnya sih bukan penahanan, ya kan? Tapi bagaimana ini maju ke pengadilan. Tetapi syukur-syukur kalau ditahan. Itu harapan pelapor. Tidak ada pelapor yang bukan harapan pelapor aja, harapan masyarakat yang tentunya pro terhadap Pak Jokowi. Nanti kalau dibilang suruh masyarakat disalahkan pula, ya kan? Jangan bawa-bawa masyarakat. Kan keinginannya melihat orang yang memfitnah. Bayangin dari tahun 2020, bos. Jadi maksud Anda ini harus ditahan 8 Justru pernyataan Bung Ade itu kontradiktif dengan pernyataan Jokowi melalui kuasa hukumnya yang sejak awal motifnya bukan ingin membuat orang ditahan, tapi ingin memulihkan harkat martabat dan wibawanya. Jadi gini. Nah, itu yang menyebabkan kami melihat ada penyelundupan pasal yang motifnya agar bisa ditahan. Kalau Bung Ade pakai 160, kalau Jokowi pakai 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Maksud saya adalah kalau memang benar ijazah asli dan siap untuk bertahun di pengadilan, fokus ke sana. Oh iya, jadi gini. Udah selesai lah, yang tahan tidak ditahan udah lah. Begini Mas Coach. Jangan ke bawah hati lah. Kita jangan ke Saya memahami ya betapa menderitanya tidak bisa melihat klien kami itu ditahan gitu ya. Tidak juga. Jadi gini, ketika ini maju ya ke pengadilan, kita lihat. Ya kan? Dan saya yakin betul bahwa ini
isu yang sudah diproduksi oleh mereka gitu. Jadi hasil akhirnya Produksi, jadi produksinya apa? Ijazah palsu. Itu dia produk. dan itu harus ditahan karena itu produksi berita yang bertanda. informasi ya yang dilakukan. Nah, saya yakin betul bahwa Polda Metro juga mengetahui itu. Nah, itulah harapan kami bahwa masih optimis untuk melakukan itu. Karena kenapa? Kalau sampai dilakukan penahanan kan habis penahanan kalau Oke. 21 hari ditambah Baik. lima saksi ahli, bisa katakanlah sehari seminggu itu sudah 4 minggu. Baik. Nah, sementara Kami dapat penahanan poin kan Anda, Mas Adi. 21 hari. Oke, tahan. Apakah syarat-syarat untuk menjadi presiden di ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih tetap relevan untuk kita pertahankan? Kalau masih relevan kita berbaik, kalau nggak relevan ya sudahlah, cukup lulus PAUD ya, mau jadi presiden. Kalau presiden selesai, makanya Gibran nggak usah dipersoalkan. Oke, Karena baik, lulus tahan. PAUD pun bisa. Tahan, Mas Adi, saya ke Anda. Jadi artinya Iya, seberapa ini kemudian mempengaruhi atau kemudian Kosinudin. meninggalkan legacy yang tidak enak untuk kita ingat sebetulnya. Ya, ini tentu sudah menjadi fakta politik ya. Ini sudah akan menjadi fakta sejarah soal kontroversi yang tanpa ujung terkait dengan polemik ijazah. Tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Hozin ya. Kalau kita membaca Undang-Undang Pemilu 2017 memang sangat longgar terkait dengan syarat untuk menjadi calon presiden, anggota dewan dan kepala daerah. Jadi syaratnya itu rata-rata cuman misalnya cukup surat keterangan lulus XKL atau XKL. fotokopi legalisir ijazah. itu doang syaratnya. Jadi ini mungkin ada satu momentum di mana persoalan ijazah itu dipersoalkan. Saya kira bukan hanya dengan Pak Jokowi, tapi kan ada wakil gubernur, ada kepala daerah yang lain Betul. yang sedang digugat dan sedang didemo oleh masyarakatnya terkait dengan keaslian jasa itu. Bagi saya ini adalah momentum karena saat ini sepertinya kawan-kawan di DPR dan pemerintah sedang menggodok soal revisi Undang-Undang Pemilu. Oke. Nah, saya berharap Ini akan menjadi poin penting menurut Anda. Kejadian menjadi ini. poin penting supaya tidak muncul yang kayak gini lagi. Kenapa? UGM sudah ngomong, KPU pastinya sudah dari Solo, Jakarta dan termasuk juga KPU pusat sudah memverifikasi data-data semua calon. Yang ingin saya katakan adalah besok semua calon pejabat publik, entah itu presiden, wakil presiden, kemudian gubernur, bupati, wali kota, termasuk anggota DPR, wajib dia hukumnya menunjukkan ijazah asli. Oke. Jadi kalau KPU ngomong asli waktu mendaftar, UGM atau kampus lain menyebut itu asli waktu mendaftar, selesai. Jadi Selesai tidak akan sampai di ada situ ya. gugatan-gugatan di situ saja. Per hari ini tentu KPU juga tidak bisa disalahkan karena KPU itu longgar karena syaratnya cukup legalisir jasa atau surat keterangan lulus. Itu maksud Anda jadi KPU itu seharusnya. punya argumen bahwa tidak punya kewajiban untuk memverifikasi dia asli ataupun tidak. Oke, Mas Adi, saya ingin memperjelas itu. Jadi artinya itu harapan kita, harapan Anda, bahwa asli harus ditunjukkan sebelum menjadi calon, atau kemudian memang kita sedang mengarah ke sana sekarang, belajar dari kasus ini. Per hari ini tidak ada pembicaraan di situ karena yang dibicarakan itu pasti soal ambang batas parlemen, soal Perkawasan. threshold apakah betul zero ataupun kosong. Verifikasi. Saya berharap ini didengarkan oleh kita semua termasuk kawan-kawan DPR dan pemerintah. Persoalan ijazah asli itu adalah persoalan yang utama untuk menjadi pejabat publik, jadi presiden, kepala daerah dan termasuk juga anggota dewan. Tanpa itu semua tak boleh dia Oh, banyak yang gemetar ini, Bang. Kalau saya itu Banyak menurut saya yang menarik perlu atau tidak, karena, Mas Andi? karena kalau Itu. Jadi gemetar semua. kalau begini kan bisa jadi presiden, Bang. Bisa jadi presiden. Kalau cuman fotokopi dan legalisir, ya mungkin orang nganggap ini nggak valid, nggak absah. Makanya satu-satunya yang untuk menunjukkan bahwa ini valid sebagai bukti otentik kelulusan asli, bawa dia ke KPU dan di situ harus dilegalisir, harus ada fotokopi dan dokumentasi untuk menunjukkan lolos verifikasi bahwa syarat administratifnya salah satu ijazah itu adalah asli seasli aslinya. Memperketat itu. Memperketat. Komentar tersingkat. Jadi justru ini kalau dilakukan oleh KPU melalui peraturan KPU tentunya atau surat keputusan tata cara pencalonan itu kan akan dibuat tentunya suatu peraturan yang baru. Nah, bahwa Tapi kemudian jika surat itu keputusan Anda mengatakan banyak gemetar tadi. banyak yang gemetar itu Kenapa jadinya. Ya coba aja dilakukan gitu. Tapi kalau Dan saya harusnya yakin asli kan kok. semua harusnya tenang dong. Ya karena kita tahu lah ya bagaimana pencalonan itu seperti apa. Jadi ya tapi kita tidak boleh suuzon ya. Tetapi saya meyakini bahwa di parlemen juga tidak sempurna-sempurna banget kok kalau berbicara ijazah. Oke. Tidak sempurna-sempurna banget kok. Jadi poin Anda? Poin kita ya bagus kalau mau dilakukan itu. Oke. Biar banyak PAW kan. PAW. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Ahmad Kosinudin ya mengatakan siapa Syahrul Sani ya yang menunjukkan ijazah aslinya. Harusnya Pak Jokowi seperti itu. Kesimpulannya seperti itu kalau saya menangkap maksud di Kosinudin. Sekarang saya mau tanya, siapa Asrul ya? Itu siapa? Ada nggak musuhnya?
musuh politiknya. Ya, tujuan orang pun apa kalau mempersoalkan ijazahnya Pak Asrul itu, ya kan? Beda halnya dengan Pak Jokowi. Gerombol-gerombolan yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi itu tujuannya, ya kan, ingin mendiskreditkan Pak Jokowi dan juga mencegal Wapres Gibran Rakabuming Raka di 2029 yang akan datang. Nah, udah jelas ya, Pak Jokowi musuhnya banyak yang nggak suka terhadap Pak Jokowi, terutama yang dipecat di era Pak Jokowi, organisasi yang dibubarkan pada zaman Pak Jokowi, udah tau lah kita itu ya. Pak Jokowi tidak merasa punya musuh, tetapi orang yang merasa dirugikan oleh Pak Jokowi itu yang memusuhi Pak Joko Widodo. Jadi jangan samakan siapa Pak Asrul itu dengan Pak Jokowi. Gitu loh, Din. Oh, Kosinudin. Nah, inilah segi informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.